Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Kita mulai saja ya karena sudah pukul 10:30. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat pagi, Ibu. Baik ya, alhamdulillah ya kita bisa berkumpul di sini, bisa bertemu di kuliah tamu ini dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Mbak Astri Purnamasari ya sebagai Vice President of Corporate Service di Hub Group yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk bisa sharing dengan kita semua di sini, dan juga yang terhormat para Bapak Ibu tim pengajar mata kuliah Kombis dan Humas, juga kepada Kepala Divisi Komunikasi dan Penyuluhan dan juga para dosen Divisi Komunikasi Penyuluhan, dan juga terima kasih atas kehadiran para mahasiswa peserta mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Humas yang tentu mahasiswa ini mahasiswa yang sangat kami sayangi nih Bu Astri ya. Jadi saya sangat berharap nih teman-teman yang belum hadir untuk segera bergabung ke kelas ini. Mudah-mudahan jaringan semuanya lancar ya dan acara kita bisa berjalan dengan lancar. Oke, sebelum ini saya mau menyapa dulu Bu Astri. Selamat pagi Bu Astri. Mbak Astri, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kita ping-ping. Iya ya, padahal kita nggak janjian ya. Ternyata samaan ya. Samaan. Oke, ya makasih ya Mbak Astri yang sudah berkenan hadir di tengah kesibukannya, sudah meluangkan waktu untuk bisa nanti berbagi kepada kami. Oke, baik. Kita akan mulai rangkaian acara hari ini. Ada beberapa hal yang nanti saya akan sampaikan nanti setelah ini akan ada penyampaian materi, tapi sebelumnya nanti akan ada video profil, lalu nanti ada mahasiswa mohon menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan nanti akan saya bacakan dan nanti Mbak Astri akan menjawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, karena saya yakin pasti teman-teman sudah tidak sabar lagi untuk mendengar pemaparan materi dari Mbak Astri, dan di sini juga ada tim dari Mbak Astri yang ikut hadir. Mudah-mudahan ini forum yang sangat baik buat kita semua untuk membangun kerjasama ke depannya seperti apa gitu ya, dan saya yakin bahwa materi hari ini akan sangat bermanfaat buat kita semua. Oke, baik. Sebelum Bu Astri akan menyampaikan materi, kami akan menampilkan dulu video profil singkat beliau, Ibu Astri Purnamasari. Silahkan teman-teman panitia, tim asisten ya, di sini ada tim asisten dosen juga. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman panitia. Di sini ada teman-teman asisten dosen juga, Mbak Astri ya, yang dari kemarin sudah menyiapkan acara kita hari ini. Terima kasih banyak nih kakak-kakak asisten. Oke, baik. Tadi kita sudah lihat profil beliau ya, begitu banyak aktivitas dan juga karir yang sudah beliau tempuh ya. Jadi sekarang kita akan lihat materi langsung nih dari Ibu Astri atau Mbak Astri ya saya panggilnya. Ini akan menyampaikan terkait bagaimana sih peran PR dalam pengembangan e-commerce pertanian di era digital. Baik Mbak Astri, saya persilakan Mbak Astri untuk menyampaikan materi kepada kami. Terima kasih, silakan Mbak Astri. Waktunya saya berikan kepada Mbak Astri. Terima kasih Mbak Eno, kembaran aku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan kepada dosen-dosen, terus juga mahasiswa, asdos,
dan teman-teman IPB pada khususnya yang udah mengundang kami untuk jadi dosen tamu di mata kuliah apa Mbak tadi? Humas? Komunikasi bisnis dan hubungan masyarakat. Ya, kombis dan humas. Komunikasi bisnis dan hubungan. Ya. Soalnya aku nggak datang dari fakultas itu ya, jadi kayak itu something new. Senang banget Iya. bisa ada di tengah-tengah teman-teman semua. Ini lucu sih, orang yang bukan background-nya dari humas, terus ngisi humas gitu. Aku coba share screen ya, supaya kita bisa langsung. Silakan. Ini oke. Udah kelihatan ya? Sudah. Tinggal 2 slide. Oke. Yes. Jadi kita mau ngomongin sesuai brief pentingnya public relations untuk startup itu kayak apa sih gitu ya. Jadi nanti mungkin akan ada beberapa gambaran umum dulu, terus kenapa kita perlu ada public relations juga gitu kan di bidang pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Kapan Tanihub itu mulai ada PR-nya dan lain sebagainya. Mungkin nanti akan lebih banyak ke sharing experience ketimbang ngomongin yang landasan-landasan teori ya, karena pasti teori-teori teman-teman lebih jago gitu kan. Terus mungkin juga udah diajarkan juga gitu di kampus. Oke, tadi briefly sebenarnya udah disampaikan sih gitu ya, cuman mungkin ini agak lebih memperjelas aja. Jadi S1 saya itu di teknik mesin, terus sempat dapat scholarship di Singapura, mini MBA, tapi belajarnya tetap di teknik juga, di teknik industri waktu itu. Terus ambil masternya di Mercu Buana, ambilnya marketing gitu. Jadi makanya tadi mata kuliahnya apa? Gitu. Aku kayak agak-agak masih belum terlalu familiar gitu ya. Terus tadi juga sekilas briefly udah disampaikan di video. Oh iya, aku mau bilang makasih udah dibikinin video profil. Ini kayaknya baru pertama kali jadi pembicara terus ada yang bikinin video profilnya. Pekerjaan pertama itu di corporate university-nya Panasonic, namanya Matsushita Gobel Institute, jadi program development. Jadi melakukan training need analysis, bikin modul, terus belajar jadi MC, ngebuka training, nge-close training, lama-lama jadi asisten konsultannya gitu ya, sampai bisa jadi trainernya itu sendiri. Itu di sana selama 3 tahun belajar. Terus akhirnya diambil sama Panasonic-nya langsung di HR-nya untuk pegang training waktu itu, awal mulanya. Jadi total sebetulnya di training center plus di Panasonic-nya itu sendiri 10-an tahun ya di Panasonic. Terus pindah ke Modena, pegang organization development, tugasnya itu ngedesain struktur organisasi, ngedesain spesifikasi orang yang akan direkrut gitu ya. Jadi siapa job spec-nya gitu ya, terus job desk-nya, ngurusin performance management dan lain sebagainya lah. Lebih ke yang kayak gitu-gitu karena waktu di Modena itu perusahaan lokal tapi mereka waktu merekrut saya itu kepengen go internasional gitu. Jadi proyek pertamanya itu adalah buka Modena di Vietnam, terus buka Modena di Hong Kong ya kayak gitu-gitu. Nah, ketika kita mau ekspansi, kira-kira kita butuh posisi apa aja sih, fungsi apa aja sih, perlu full time atau itu bisa nggak full time ya, kira-kira kayak gitulah yang dilakukan. Setelah dari Modena, terus pindah ke Beautynesia. Kalau teman-teman belum tahu, Beautynesia itu kayak detik.com, kayak Female Daily gitu ya. Jadi e-magazine khusus buat female related info. Jadi lifestyle, terus fashion, terus kesehatan dan lain sebagainya ya ada di situ. Tapi semua buat perempuan lah kira-kira gitu ya. Di Beautynesia karena itu masih startup, perusahaan Jepang sebetulnya startup dari Jepang yang mencoba pertarungan startup di Indonesia. Jadi total karyawannya belum terlalu banyak gitu ya. Akhirnya selain diminta untuk pegang HR, diminta untuk pegang communications-nya juga gitu.
Nah, sebetulnya dari Beauty Indonesia itu saya mulai belajar bagaimana merepresent company gitu ya, bagaimana bicara dengan external parties on behalf of company gitu kan. Karena waktu jadi HR kita memang ngomong sama orang luar pastinya, ketemu sama kandidat dan lain sebagainya gitu ya. Jadi guru-guru, jadi apa namanya, dosen tamu kayak begini juga. Tapi konteksnya berbeda dengan ketika kita pegang divisi atau departemen communications itu sendiri gitu ya. Jadi di sana mulai belajar. Terus dari Beauty Indonesia pindah ke Joblight, itu adalah headhunting, bukan headhunting sih, executive search consultant gitu. Jadi waktu itu ada job portalnya kayak career.com, kayak Jobstreet kayak gitu ya. Jadi ada satu lagi namanya Joblight. Terus selain job portal, mereka juga punya headhunting division. Nah, waktu itu memutuskan untuk jadi headhunter, senior headhunter, pegang satu divisi headhunting, itu karena diperbolehkan untuk datang ke kantor seminggu 2 kali aja gitu kan. Terus mostly kerjaannya ketemu sama orang di luar interview, kerjaannya ngopi-ngopi, ketemu sama kandidat-kandidat yang high level gitu, karena biasanya perusahaan-perusahaan itu baru akan pakai headhunter kalau yang dicarinya itu posisi senior, biasanya kayak gitulah kira-kira. Kebayangnya gila seru banget ya, gue nggak perlu datang ke kantor gitu kan, terus kerjaannya di coffee shop, kita bisa ngopi-ngopi terus dibayarin kantor gitu kan. Kebayangnya kan kayak gitu tuh awalnya, tapi ternyata nggak bertahan lama karena kayaknya gitu ya, ada macam-macam orang gitu. Nah, kebetulan saya itu modelan orang yang perlu di antara organisasi gitu ya, perlu punya tim besar, perlu ketemu, perlu arrange something gitu ya. Jadi belongs to organization itu penting. Jadi ternyata kerja random, boleh datang boleh enggak, yang penting targetnya achieve dan lain sebagainya itu kayaknya kurang cocok gitu loh. Akhirnya waktu itu memutuskan untuk balik lagi ke perusahaan lain, itu adalah Tanihub. Di awal tahun 2018, handle macam-macam. HR di sini disebutnya People and Culture, terus pegang Corporate Communications. Kita baru aja launch Tani Academy, itu adalah corporate university-nya kita. Terus pegang partnership dan juga social impact. Terus juga ada government relation lah. Kira-kira ini sebagian dari serandom macam-macam kerjaan yang saya pernah pegang. Jadi sebelumnya di Tanihub ini juga pernah pegang operations, ngurusin warehouse dan distributions, pernah pegang non-trade procurement, jadi ngurusin pengadaan gudang, mobil, terus kardus, laptop, seragam, dan lain sebagainya, termasuk juga pernah pegang business process improvement gitu. Jadi karena Tanihub ini perusahaan baru, tapi kita udah certified beberapa macam ISO, akhirnya memang harus ada satu departemen khusus yang pegang. Nah, waktu itu dilahirkannya under saya gitu ya. Boleh lanjut ya teman-teman ya. Briefly mengenai Tanihub Group itu sendiri, aku mau ada kasih video singkat. Founded Tanihub and Tanifund with the dream of tackling Indonesia's agriculture problem and awakening its huge potential. Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. Gue inget orderan pertama itu 12 Januari 2016 dan sejak hari tersebut paling per hari itu cuma sekitar ada 5-8 orderan sehari. Tapi mimpi kita terus berapi-api gitu karena kita tahu bahwa ini masalah pertanian kalau misalnya bisa ke-solve semuanya, kita bisa bantu negara Indonesia at least dari sisi pertaniannya.
sini aja biar Mas Surya teh membantu. Office-nya tidak di office. Oke. Kita kerja di perjanjian kerjasama antara Fakultas Ekonomi Manajemen UIN dengan PT Namigro Indonesia. Nanti sama Mas Ali juga sama Oke, yang tadi itu disebutnya Tani Rewind. Jadi setiap tahun kita bikin namanya Tani Rewind. Kita coba compile semua yang terjadi selama 1 tahun. Nah itu Tani Rewind yang versi 2019. Tani Rewind yang 2020 kita masih lagi develop gitu. Jadi storyline-nya udah ada, kita mau masukin apa aja, termasuk tadi salah satunya penandatanganan MOU antara Tanihub dan IPB itu ternyata kejadiannya tahun 2019 gitu. Jadi memang udah lumayan lama kolaborasi kita sama-sama karena kita percaya kita punya vision yang sama, kita punya dream yang sama lah gitu. Jadi kita banyak melakukan kolaborasi dengan pihak lain, terutama dengan pihak-pihak yang memang percaya bahwa impian-impian kita itu bisa jadi kenyataan gitu ya. Nah, balik lagi nih ke impian gitu ya. Kita punya vision itu namanya agriculture for everyone. Di mana memang kalau teman-teman tadi sempat lihat kita bikin ini, kita bikin itu, kita ada aplikasi, kita ada pendanaan, kita ada tanam perdana, kita ada panen perdana, kita bikin kegiatan-kegiatan yang sifatnya pendidikan untuk pemilik UMKM, untuk petaninya, untuk semua stakeholders lah ibaratnya gitu ya. Itu adalah merupakan bukti bahwa memang kita tuh kepengen bikin yang namanya agriculture itu for everyone. Jadi agriculture itu bukan cuma punyanya anak-anak lulusan IPB gitu ya, bukan cuma punyanya Kementerian Pertanian, tapi semua orang itu bisa involve di pertanian Indonesia gitu. Dan kita coba untuk bikin playground-nya gitu ya, tempat mainnya tuh ada di sini gitu. Kalian jago apa? Jago tech, jago IT. Sini gabung, kita berbuat sesuatu untuk pertanian Indonesia. Kalian jago apa? Jago bikin konten di sosial media. Ayo sini gabung gitu. Kita melakukan sesuatu buat pertanian Indonesia. Kira-kira itu yang dimaksud dengan agriculture for everyone. Nah, di Tanihub ini sekarang ada sekitar 450-an orang full-time employee yang kita percaya gitu loh bahwa kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa bukan kepengen merubah sih gitu ya, tapi paling enggak we do something lah buat Indonesian agriculture sectors gitu loh, kira-kira kayak gitu. Dulu awal-awal susah banget convince orang untuk join Tanihub gitu, karena Tanihub ini kan berusia 4 tahun ya, terus saya dengan Tanihub udah 3 tahun gitu, jadi waktu gabung di Tanihub itu ketika perusahaan ini baru berusia 1 tahun. Di mana belum sebesar sekarang, masih banyak yang harus kita develop lah di awal-awal. Itu susah banget gitu loh. Banyak orang yang bilang apaan sih sok banget kepengen melakukan sesuatu untuk pertanian Indonesia gitu. Apaan sih anak-anak muda belagu banget ngambil kerjaannya pemerintah dan lain sebagainya. Banyak banget omong-omongan kayak gitu even until now gitu. Jadi challenge kayak gitu tuh masih ada sih sampai sekarang gitu ya. Tapi kita 450 orang yang ada di sini dibantu dengan semua stakeholders yang percaya bahwa agriculture itu bisa for everyone gitu ya. Kita yakin bahwa
our dream itu bisa jadi come true. Kira-kira kayak gitu. Nah, di bawah ini adalah entity-nya kita nih, entitasnya kita. Kadang-kadang suka pada bingung, itu ada Tani Hub, ada Tani Fund gitu ya, terus ada Tani Supply gitu. Itu kayak gimana sih gitu. Jadi sebetulnya holdingnya itu namanya Tani Hub Group gitu. Jadi kita berharap kita bisa jadi ekosistem terlengkap lah buat pertanian di Indonesia. Di mana yang paling pertama kali kita lahirkan waktu itu tahun 2016 adalah Tani Hub yang paling kiri ini, gitu ya. Tani Hub ini e-commerce platform yang bisa menghubungkan farm to table gitu loh kira-kira gitu ya. Jadi awal mula kita berdiri itu sesimpel kita kepengen memotong mata rantai pasok gitu aja sih sebenarnya, bahwa kenapa sih sayur-sayuran itu kalau udah masuk ke modern channel harganya jadi mahal, padahal di petaninya nggak segitu. Kenapa sih petani-petani kita banyak yang ngebuang-buangin komoditinya dan lain sebagainya lah. Awal mula kita berdiri idenya itu kita kepengen memotong mata rantai pasok. Makanya kita direct sourcing, kita mulai cari langsung ke petaninya dan lain sebagainya lah. Kita mencoba untuk memotong mata rantai pasok tersebut. Terus 1 tahun berselang, tahun 2017, kita sadar gitu ya bahwa ternyata nggak cukup cuman kasih akses ke pasar doang gitu ya. Ternyata pertanian Indonesia juga butuh hal lain gitu. Yang urgent banget itu adalah akses to funding, ke permodalan. Kita bilang petani-petani kita itu unbankable gitu ya. Mereka nggak bisa apply ke formal bank untuk minjem uang untuk modal gitu ya. Even KUR pun itu sulit gitu. Kenapa? Karena banyak persyaratan-persyaratan administratif yang mereka harus penuhi gitu ya. Di mana akhirnya kita coba cari solusi nih, cari cara yuk gitu ya. Kita kepengen bantu petani supaya mereka punya modal untuk melakukan proyek budidayanya, tapi duitnya nggak punya nih Tani Hub gitu kan. Akhirnya kita bikin peer-to-peer lending platform. Itu kayak kalau misalnya teman-teman familiar sama Kita Bisa misalnya gitu ya. Itu kan platform donasi tuh gitu. Uangnya kan bukan uang Kita Bisa tapi uangnya masyarakat. Nah, sama dengan kita gitu. Jadi kita undang masyarakat pada umumnya gitu ya untuk ikut serta dalam proyek yang kita lakukan bareng-bareng sama mitra petaninya kita gitu. Nanti teman-teman bisa lihat di tanifund.com ada berbagai macam proyek yang kita lakukan dan itu didanai oleh masyarakat gitu ya. Jadi serunya itu dulu awal mulanya itu 3 juta gitu ya minimum per orang. Terus akhirnya berkurang jadi 1 juta, berkurang jadi 500.000, sekarang 100.000 gitu ya. Jadi kayak misalnya kita ngomong di IPB nih dulu waktu masih offline ya. Ketika kita jelasin Tanifund, banyak banget yang kepengen ikut serta gitu, kepengen involve, modalin petani-petani gitu ya supaya mereka bisa terus memproduksi. Tapi 500.000 kemahalan Mbak gitu awal mula tuh gitu kan, sampai akhirnya sekarang kita buat 100.000 dan alhamdulillahnya memang enggak terlalu sulit gitu ya ternyata kita untuk mendapatkan permodalan gitu ya. Kenapa? Karena approach kita syariah walaupun kita belum bisa bilang kita syariah karena belum disertifikasi oleh pihak terkait, tapi kita ada akad di awal, kita udah tentukan visibility study-nya di awal, terus juga dijamin pasarnya gitu ya. Jadi bedanya kita dengan agriculture technology company lainnya adalah kita bukan cuma ngasih modal terus kita tinggalin. Kalau bank kan ngasih modal terus ditinggalin tuh gitu ya. Kita enggak gitu ya. Kita dampingi, jadi ada agronomis yang di lapangan, terus akhirnya 100% hasil pertaniannya itu diserap oleh Tani Hub gitu. Jadi ini benar-benar kita mau bikin satu ekosistem pertanian di mana udah deh Bapak Ibu petani kalian fokus aja nanam, modalnya dari Tani Fund, nanti kalau nanti ada agronomis yang memang mendampingi gitu ya. Terus nanti kalau misalnya udah panen hasilnya dibeli oleh Tani Hub gitu. Jadi kayak udah 2 macam basic fundamental problem atau challenge di pertanian tuh udah kita bisa solve gitu kan dengan kita kasih modal terus kita serap. Karena banyak petani kalau teman-teman sering ngobrol gitu ya, banyak petani-petani kita yang mereka mampu memproduksi tapi tidak mampu untuk memasarkan gitu. Mereka mampu memproduksi tapi mereka nggak punya modal buat muterin produksi berikutnya kayak gitu-gitulah gitu ya. Kenapa? Karena
karena mereka nggak biasa dibenerin pembukuannya. Mereka kadang-kadang kalau panen terus berfoya-foya beli motor dan lain sebagainya, terus bingung pas mau nanam lagi yang kayak gitu. Nah, itu kita coba perbaiki sedikit demi sedikit. Jadi yang dilakukan itu sebenarnya bukan cuman ngasih modal nyerap, bukan, tapi we try to change the culture-nya itu sendiri gitu ya, bahwa Pak, Bu, sekarang udah waktunya yuk kita coba rapiin pembukuannya. Wah, justru itu challenge terbesarnya sebenarnya di lapangan. Nah, berikutnya di tahun 2019 tadi di video juga teman-teman udah lihat kita lahirkan satu perusahaan lagi namanya Tani Supply. Di mana ternyata udah kita kasih modal, terus kita serap, itu nggak cukup gitu ya. Ketika kita nggak punya gudang yang proper dengan cold chain yang memadai dari first mile sampai last mile, terus kita nggak punya sistem distribusi yang baik, itu masalah lagi. Kenapa? Karena kita deal with perishable goods gitu ya, barang-barang, item-item yang sangat mudah rusak gitu kan beda nih. Jadi nge-switch-nya itu dulu ketika kerja di Panasonic, saya selalu bilang sama teman-teman, kulkas kalau lo taruh di gudangnya Panasonic setahun ya bentuknya tetap akan kulkas gitu. Tapi kalau kita nggak bisa gitu ya, kita itu urusannya sayur, buah, ayam, ikan itu yang kalau misalnya nggak pakai pendingin dia rusak gitu kan, yang kayak gitu-gitulah kira-kira. Jadi akhirnya kita lahirkan satu perusahaan lagi di tahun 2019 lahir bulan September, itu namanya Tani Supply. Tani Supply ini sekarang jadi supply chain backbone-nya kita gitu ya, untuk ngurusin yang fresh maupun yang groceries gitu. Kenapa? Karena kita sekarang udah punya minyak, kita sekarang udah punya beras, ada kecap dan lain sebagainya. Kira-kira ini adalah entity yang ada under Tani Hub Group sampai dengan saat ini. Kita berharap nanti akan ada tani-tani lainnya yang bisa hadir. Kira-kira kalau digambarkan mirip sama apa yang dilakukan sama Gojek gitu kan, ada Go ini, Go itu dan lain sebagainya. Kita juga kepengennya seperti itu, tapi memang kita akan fokus di pertanian. Nah, ngomong mengenai agriculture teknologi, kita disebutnya agtech gitu ya. Jadi ada fintech dan lain sebagainya gitu kan, ada edutech kayak gitu. Nah, kita disebutnya agriculture technology company. Nggak seru kalau misalnya kita nggak kasih lihat kayak apa sih teknologi yang dimiliki. Nah, ini yang ada di front end-nya aja. Back end-nya banyak banget sebenarnya. Di front end itu di sebelah kiri teman-teman bisa lihat kita punya farmer apps gitu ya, di mana ini memungkinkan petani input mereka lagi nanam apa, berapa banyak, kapan akan panen, kalau panen mereka mau jual harga berapa, mereka mau kirim atau kita harus pick up dan lain sebagainya itu ada di situ gitu ya. Kira-kira ini yang jadi basis forecastingnya kita bulan depan tuh mau panen raya mangga men gitu. Dari mana dasarnya? Nah dari sini gitu ya, karena Tani Hub kan nggak punya lahan, kita nggak punya petani, lahannya punya petani ya tetap aja kerja gitu kayak gitu. Jadi dari sini kita bikin forecast sebetulnya. Terus yang di tengah ini adalah client apps yang teman-teman bisa download, sudah ada di Play Store maupun di iOS gitu ya, semua udah lengkap, bisa juga beli melalui website. Tapi ini adalah e-commerce platformnya kita gitu ya. Jadi bisa dibuka juga di tanihub.com. Yang sebelah kanannya lagi ini adalah crop monitoring apps yang tadi saya jelasin nih. Kalau kita udah kasih modal, terus gimana kita monitor prosesnya? Karena kan modalnya itu harus dikembaliin nih gitu ya ke lender, ke teman-teman yang invest 100.000, 100.000 tadi gitu, yang injek dana gitu kan. Nah, kita make sure bahwa project kita berjalan dengan baik itu dengan si crop monitoring apps. Jadi petani barengan sama agronomis yang kita punya, mereka datang ke lahan, mereka monitor secara reguler dan mereka take picture gitu kira-kira. Jadi minggu ini week 1 apa aja yang dilakukan, week 2 apa aja yang dilakukan, semua harus sesuai dengan cultivation procedures yang kita punya. Kira-kira kayak gitu. Nah, di yang paling kanan ini adalah tanifan.com tadi gitu. Jadi ini adalah platform, bukan apps, tapi ini adalah website di mana teman-teman bisa lihat ada proyek apa aja sih, udah berapa banyak sih dana yang kita kucurkan atau yang kita distribute ke petani, petaninya siapa aja sih, mitra taninya kita gitu, kelompok tani mana sih, di wilayah mana, dan lain sebagainya itu ada di situ kira-kira. Nah, kalau di back end-nya itu sendiri, wah banyak banget gitu ya, ada pick and pack, ada scheduling, ada tracking driver, dan itu ada di dalam sini, tapi ada juga di back end. Nah,
kita sadar kita itu nggak bisa melakukan semuanya sendirian gitu. Jadi Tani Hub Group ini bukan apa ya, superhero yang bisa lakukan semua sendirian. Jadi kita juga melakukan partnership dan juga kolaborasi ke semua bidang gitu. Jadi dari mulai marketplace lainnya gitu. Jadi kalau teman-teman lihat, lucu deh, beberapa waktu yang lalu saya pernah di message sama teman, dia coba belanja tapi dari JD.id loh gitu kan. Jadi memang kita kolaborasi juga dengan mereka, terus kita juga supply ke e-commerce lainnya gitu loh sebetulnya. Jadi ada e-commerce lainnya, tetangga sebelah gitu ya, toko sebelah yang mereka kesulitan untuk supply, kita supply ke mereka juga gitu ya. Sama government sudah pasti gitu, karena kita however kita butuh dukungan dari pemerintah lah gitu ya. Saat ini kita sudah mulai dilibatkan dalam pembuatan regulasi-regulasi baru dan lain sebagainya gitu, di mana pemerintah udah mulai lihat nih gitu ya, bahwa startup pun sudah waktunya untuk dilibatkan. R&D ini termasuk salah satunya dengan institusi pendidikan gitu ya. Jadi kita kolaborasi dengan kampus-kampus, kita juga kolaborasi dengan LIPI yang kayak gitu-gitulah. Ada financial institution, ada NGO. Kita itu di cover terus sama World Bank, sama AFC gitu yang kayak gitu-gitu itu ya. Mereka juga memang salah satu yang berkolaborasi dengan kita. Media penting banget perannya gitu ya, karena apalah yang kita lakukan kalau misalnya tidak dibantu dipublikasi oleh media. Jadi hubungan kita dengan media juga alhamdulillah baik sekali gitu ya sampai dengan saat ini. Kira-kira kayak gini strategic partnership-nya kita. Nah, kita mau ngomongin pandemi nih sedikit aja gitu ya, karena kayaknya kok cuek banget ya kalau misalnya di era sekarang, walaupun kita mau ngomongin public relations, tapi terus nggak dikaitkan dengan pandemi gitu ya. Jadi kita semua tahu bahwa COVID ini impact ke semua orang, ke semua aspek, ke semua sektor. Nah, saya mau share sedikit gimana sih gitu ya Tani Hub Group menghadapi krisis ini gitu ya sebagai company. Nah ini contoh-contoh lah, teman-teman juga mungkin udah pada update, udah pada baca juga bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akhirnya mereka harus melakukan layoff, mereka memotong gaji karyawan, bahkan close down gitu, benar-benar total tutup gitu kan. Nah di sini ada banyak company yang kita capture hanya yang startup aja ya gitu loh sementara, tapi ini berdampak ke semua sih gitu. Jadi even well established company pun juga banyak yang akhirnya mereka mati kan gitu ya karena dampak pandemi. Jadi Aerie teman-teman tahu bahwa akhirnya udahan juga gitu kan, permanently close. Terus toko itu juga tutup, terus ada Sorabel juga tutup, banyak banget deh gitu ya. Kejadiannya kayak gini. Apa ini bikin kita takut banget gitu loh sebenarnya. Kita bisa survive atau enggak ya gitu loh. Kita juga sempat mikir kayak gitu. Nah, tapi alhamdulillah nih yang terjadi dengan Tani Hub seperti apa gitu ya selama pandemi. Kita karena kita bergerak di bidang pertanian, khususnya pangan, di mana orang itu nggak berhenti makan dan lain sebagainya gitu ya, bahwa satu-satunya sektor yang masih growth menyumbang GDP di Indonesia gitu ya adalah sektor pertanian gitu ya kayak gitu. Jadi ini juga memberi dampak positif ternyata ke kita gitu, di mana sales kita growth, terus kita masih tetap bisa bercocok tanam, kita juga masih tetap melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak lain dan lain sebagainya gitu. Bahkan kita di cover banyak sekali berita. Jadi kemarin kan teman-teman udah mulai pada lihat tuh gitu ya gimana kita nge-build story. Sebetulnya kalau teman-teman rajin itu kita di cover rata-rata minimal, bukan rata-rata ya, minimal 150 news yang cover kita setiap bulan gitu. Jadi itu juga salah satu yang bikin saya memberanikan diri untuk represent Tani Hub, karena kan gak lucu ya ngajarin sharing experience mengenai public relations, tapi terus ternyata perusahaannya nggak pernah ada gitu loh, maksudnya yang cover dan lain sebagainya gitu kan. Tapi alhamdulillah berkat
kolaborasi kita gitu ya, teman-teman Korkom di Tanihub itu sangat baik dengan media. Akhirnya memang banyak berita-berita positif terkait bukan hanya mengenai Tanihub gitu ya, tapi mengenai pertanian Indonesia itu masih bisa dibaca oleh masyarakat domestik maupun internasional. Nah, tadi kan kelihatannya seru banget tuh, bisnisnya meningkat, terus kita di cover oleh media banyak, terus kita tetap bercocok tanam, bahkan kita menandatangani banyak sekali MOU during pandemi gitu ya. Tapi sebetulnya itu yang kelihatan di luar gitu kan. Nah, yang kita hadapi sehari-hari itu sebenarnya tuh kayak begini. Makanya tadi saya bilang di awal, pandemi ini bikin takut nggak sih? Wah, bikin takut gitu. Terus Tanihub takut nggak sih? Takut juga gitu. Akhirnya kita memang memaksakan nge-push semua yang kita punya gitu ya, sampai limit lah ibaratnya. Yang bisa nembak, yang bisa ngebom lah, kira-kira kayak gitulah gitu ya. Ayo deh teman-teman bisa nyumbangin apa gitu ya buat sustainability bukan hanya perusahaan kita gitu ya, tapi Tanihub ini hadir untuk membuktikan bahwa ada cara kok gitu untuk berbuat sesuatu di sektor pertanian di Indonesia, kira-kira kayak gitu. Jadi sebenarnya yang kita hadapi setiap hari ya kayak ginilah, peperangan juga gitu. Nah, ini sharing sedikit buat teman-teman. Ini adalah company value-nya kita. Ini kalau saya nyebutnya bahan bakar gitu ya. Apa sih bahan bakarnya teman-teman di Tanihub? Bisa terus termotivasi, bisa terus maju, bisa terus berinovasi, bisa terus kreatif gitu ya, dan lain sebagainya. Ini adalah fuel-nya kita, di mana kita itu ada kata-kata yang selalu kita pakai gitu ya. Jadi we use we instead of I gitu ya, kayak gitu. Jadi sesimpel jangan pakai saya gitu kalau meeting, enggak, tapinya we gitu kan. Ini adalah hasil kerja kita, ini adalah pemikiran kita sama-sama, itu yang kita pegang terus. Oh iya nih teman-teman, kalau dirangkai ini jadinya TANI ya gitu ya. Jadi TANI gitu. Ini adalah company values-nya kita yang diciptakan oleh teman-teman di People and Culture Team. Terus yang berikutnya ini yang udah sering banget kita dengar pasti gitu ya, ada agile, di mana di tempat kita gitu ya, di Tanihub Group itu kita kasih banyak room teman-teman untuk explore, untuk coba coba something new gitu. Tapi kalau misalnya kita salah, kita fail fast, terus kita juga harus learn fast, improve fast gitu loh. Jadi bukan berarti kita nggak pernah salah, kita salah kok gitu lah. Banyak hal-hal yang zong gitu ya, yang terjadi bukan hanya di 2020 tapi juga di sebelum-sebelumnya gitu ya. Bikin platform terus it doesn't work, tapi terus kita yang penting improve cepat. Terus kita bikin strategi salah, tapi yang penting kita improve cepat gitu, yang kayak gitu-gitulah kira-kira. Nah, itu salah satu value-nya kita. Terus yang berikutnya adalah ada namanya nurturing others gitu loh di sini. Di Tanihub Group ini mungkin salah satu company yang kita range usianya itu lebar gitu. Jadi kita hire orang dari mulai yang sangat experience di bidangnya sampai yang benar-benar fresh gitu. Itu ada di sini semua. Tapi nggak usah khawatir gitu. Ide-ide gilanya anak-anak muda di-combine dengan experience-nya orang-orang yang lebih senior, itu luar biasa hasilnya. Nah, di sini peran nurture orang lain atau tim lain ini penting banget gitu loh, dan ini kita terus lakukan sampai dengan hari ini. Dan jangan lupa yang nggak kalah penting itu adalah innovations, di mana rasanya bukan hanya karena kita di startup terus akhirnya kita speednya harus kenceng dan kita harus terus berinovasi ya, tapi setiap orang dimanapun dia berada, dimanapun dia kerja, dia harus terus berinovasi, dia harus bisa dia harus bisa menciptakan sesuatu yang memang lebih baik daripada sebelumnya gitu sih kira-kira gitu ya. Jadi ini adalah fuel-nya kita, dan kita nyebut karyawan di Tanihub itu disebutnya Tani Squad gitu. Jadi ini yang dipegang oleh Tani Squad sampai dengan saat ini. Nah, ini cerita mengenai iceberg. Ini saya sih senang banget ya masukin ini ke dalam slides gitu. Kenapa?
Karena tadi yang saya ceritain itu yang people see gitu. Kalau teman-teman datang ke sini, teman-teman datang ke gudang kita, teman-teman bisa lihat wah gitu kantornya kantor anak muda banget, enak banget kerja dan lain sebagainya. Wah, Tanihub termasuk perusahaan yang baru berusia 4 tahun tapi luar biasa dan lain sebagainya gitu ya. Tapi itu yang people see gitu. Peperangan tadi yang di slide sebelumnya gitu, itu di dalamnya ada semua ini. Ada fears, ada hard work, ada disiplin, ada kekecewaan di dalamnya, ada kesedihan di dalamnya, ada kesabaran di dalamnya. Ada kalanya kita harus nginep di kantor ketika kita mau deploy sesuatu yang baru gitu ya. Ada kalanya kita juga harus merasakan ketakutan karena run rate atau investment baru belum masuk lah dan lain sebagainya. Kira-kira itu semua yang orang-orang nggak lihat tapi itu yang bikin kita semua kuat gitu ya. Sama kayak kalau kita secara individu gitu. Kalau misalnya dilihat, oh iya Astri, contohnya lah misalnya gitu ya. Oh iya Astri VP-nya di Tanihub Group udah banyak banget diundang bicara di sana sini, karirnya bagus dan lain sebagainya. Tapi itu yang people see gitu ya. Tapi yang people nggak lihat itu adalah dedikasinya, persistensinya, bagaimana kita memberanikan diri untuk terus beraktivitas ketika pandemi gitu ya. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa ayo kita akan aman kok selama niatnya baik, kita akan baik-baik aja, yang kayak gitu-gitu gitu ya. Itu yang kadang-kadang orang nggak lihat. Nah, kira-kira hard work-nya, disiplinnya, dedikasinya teman-teman dalam membangun apa namanya PR-nya atau membangun company image-nya Tanihub Group itu kayak apa sih gitu ya. Di sini kita mulai masuk ke si intinya sebenarnya. Jadi PR itu gitu ya, apa sih, terus kenapa penting? Ini tadi saya udah bilang teman-teman pasti udah berkali-kali dapat informasi mengenai hal ini gitu ya. Tapi PR ini adalah salah satu yang paling efektif gitu untuk ngebangun strategi marketing dan juga reputasi gitu. Jadi reputasi itu penting banget, bukan hanya untuk perusahaan gitu ya, tapi juga untuk diri kita sendiri sebetulnya. Tapi intinya membangun reputasi melalui PR, melalui Korkom yang kayak gitu itu penting banget gitu ya. Terus, nah bedanya apa sih? Nah di Tanihub Group kita sebut tim PR-nya itu adalah corporate communications gitu. Jadi apa sih bedanya Korkom sama PR gitu ya? Kalau saya boleh sharing sedikit, saya tuh ngerasa kayaknya ini tuh apa ya, kayak kualat gitu loh. Akhirnya megang Korkom, akhirnya megang PR gitu ya. Karena salah satu apa namanya pekerjaan yang nggak pernah ada dalam cita-cita adalah jadi PR. Salah duanya itu yang pertama itu jadi sekretaris, yang kedua itu jadi PR gitu. Itu kerjaan yang kayaknya nggak pernah kebayang bahwa saya akan lakukan gitu loh akhirnya gitu. Kenapa? Karena selalu kebayang sosoknya itu harus yang perfect, harus yang tinggi, langsing, berambut panjang gitu ya. Cantik gitu ya, kayak gitu-gitulah. Kebayangnya yang aduh nanti digoda-godain orang dan malas deh gitu. Jadi dari zaman dulu tuh kenapa ngambilnya juga selalu teknik gitu karena nggak kepengen gitu ya sebenarnya ngerjain kerjaan yang kesannya kayak begitu gitu kan. Tapi nggak taunya it's totally different gitu ya setelah nyebur gitu ya, bahwa mewakili perusahaan internally maupun di eksternal gitu ya, itu perlu skill khusus, nggak semua orang bisa lakukan itu gitu ya. Jadi kalau Korkom itu di sini kita jadi bridging komunikasi internal maupun eksternal gitu. Jadi yang jadi spokesperson untuk keluar itu adalah kita di sini di Korkom, yang bisa mewakili company untuk bicara ke internal juga itu Korkom gitu ya di sini. Tapi kalau internal di sini kita barengan sama tim HR gitu ya, karena however apa namanya
orang yang akan diberikan informasinya kan karyawan ya kalau ke internal gitu ya. Pastinya kita akan berkolaborasi dengan tim HR. Terus kita juga jadi bridge-nya juga gitu ya antara yang high level sama yang low level. Jadi lucu deh gitu ya kalau jadi korkomnya di Tanihub ini apa ya? Kita tuh harus bisa bicara sama yang di grass gitu ya. Kayak petani yang kadang-kadang kita nggak boleh ngomong pakai yang high level gitu loh bahasanya, yang harus sangat down to earth, low profile, tapi in the same times kita harus bisa deal with investor gitu kan, yang kadang-kadang kita harus bisa menunjukkan betapa canggihnya kita, betapa smartnya kita, betapa agile-nya kita dan lain sebagainya gitu. Jadi switchingnya itu luar biasa gitu. Belum lagi kita harus ngomong atau harus merepresent company di depan media, itu beda lagi gitu kan, skill yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Kira-kira untuk ensure bahwa semua proses komunikasi internal maupun eksternal itu berjalan dengan smooth. Itu under tanggung jawabnya Korkom. Nanti saya coba lihat karena sekarang lagi nggak bisa lihat. Mudah-mudahan udah ada teman-teman Korkomnya Tanihub di sini, nanti bisa bantuin teman-teman kalau misalnya mau tanya jawab. Terus PR mau Korkom gitu, itu sama. Kita itu harus punya deep understanding bagaimana media itu works. Terus juga kita harus punya communication skills yang baik, tertulis maupun secara lisan. Terus kita juga bisa punya skill lain itu adalah problem solving gitu, dan juga confident ketika kita menghadapi krisis gitu. Jadi kadang-kadang kayak event kayak begini aja, itu pertanyaannya kan liar ya, teman-teman kan boleh nanya apapun gitu ya. Kita tuh harus jadi orang yang tetap confident untuk menjawab semua yang ditanyakan oleh masyarakat. Walaupun sebenarnya nggak semua hal harus kita jawab sih. Nah, gimana sih caranya kita untuk nge-build komunikasi itu sendiri gitu ya. Jadi public relations atau Korkom itu adalah it's all about sending the right messages to the right place gitu ya, to the right people gitu, terus juga create stronger brand reputation. Yang tadi saya bilang, ketika kita ngomong sama internal, ketika kita bicara sama eksternal itu beda gitu ya, karena kita harus menempatkan diri sesuai dengan di mana kita bicara, kepada siapa kita bicara. Nah, ini dari survei yang sudah dikirim sebelumnya nih gitu ya. Teman-teman kan udah pada ngisi nih. Kita lihat banyak yang udah mulai ngisi dan kita udah bacain satu-satu. Salah satu pertanyaan yang mau kita capture di sini adalah, teman-teman udah pada tahu Tanihub nggak sih gitu ya, Tanihub Group. 57% atau lebih dari setengahnya menjawab sudah tahu gitu ya. Terus menurut kacamata teman-teman seperti apa sih kami gitu ya. Ada yang bilang Tanihub Group merupakan e-commerce yang sangat membantu petani, terus menyediakan berbagai produk hasil pertanian, perusahaan yang membantu memajukan sektor pertanian. Tapi overall gitu ya, sampai dengan tadi sebelum sesi ini dimulai, kami cek kembali 100% berpikir atau menuliskan hal yang positif gitu ya mengenai Tanihub Group. Itu berarti kita bisa bilang bahwa kita cukup berhasil untuk membangun reputasi perusahaan kita gitu ya. Jadi nyaris tidak ada yang berpikir Tanihub itu sesuatu yang negatif lah kira-kira. Dan itu adalah objektif dari adanya Korkom maupun PR yang kita lakukan selama ini. Nah, cuman PR-nya nih, ada 42% yang belum kenal gitu kan, apa itu Tanihub Group. Nah, itu adalah PR-nya kita untuk spreading informasi lebih banyak lagi lah mengenai apa kita itu siapa, apa yang kita lakukan, dan lain sebagainya. Sebenarnya PR itu dilakukan untuk apa lagi sih gitu ya. Yang paling penting buat kita saat ini selain untuk ngebangun reputasi yang baik adalah untuk attract investors. Kalau mereka percaya bahwa reputasi company kita tuh bagus gitu ya, di mana
ini akan berkaitan dengan kita bisa expand bisnisnya kita bisa improve teknologi yang kita punya, kita bisa lakukan R&D, banyak banget yang bisa dihasilkan dari reputasi positif yang kita bangun. Nah, salah satu fungsinya juga adalah media relations. Ini gila banget sih, penting banget. Jadi kalau teman-teman sempat nanti setelah event ini terus sempat browsing, coba lihat deh. Kalau perusahaan lain seberapa banyak sih di cover oleh media gitu ya. Saya selama kerja di berbagai macam company tadi, baru di sini media itu cover berita apapun mengenai apa yang kita lakukan banyak banget gitu ya. Jadi publicity itu juga powerful tools untuk memberikan apa ya, untuk men-change behavior-nya masyarakat lah gitu. Misalnya kita bilang ke masyarakat melalui media ataupun publikasi gitu ya, bahwa we need to change our purchase behavior. Jangan melulu mengenai harga gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita terus-terusan menekan harga, yang ditekannya lagi itu adalah petani dari sisi supply. Misalnya kita sampaikan itu melalui publisitas yang kita lakukan, itu kayak dampaknya lebih mass gitu kan, kira-kira kayak gitu. Ketimbang kita ngomong ke 5 orang, 6 orang, bikin kelas gitu, itu enggak terlalu masif. Tapi media itu bisa memberikan dampak yang sangat masif gitu ya, positif maupun negatif lah kira-kira. Terus, nah ini juga tadi di depan udah mulai disinggung-singgung mengenai crisis management. Ini juga salah satu tanggung jawab kita gitu ya, di mana kita akan menjadi spokesperson gitu ya, untuk menghadapi segala sesuatu yang amit-amit gitu ya, kalau misalnya terjadi yang enggak sesuai gitu ya. Terus communication-nya itu harus dilakukan real time, terus information-nya itu harus accessible dimanapun, terus message-nya itu harus relevan gitu loh, kira-kira kayak begitu. Jadi kayak contoh misalnya apa ya, kayak misalnya ada perusahaan waktu kemarin deh gitu ya, waktu hujan deras terus di Sukabumi tiba-tiba pabrik Aqua banjir, terus video pabrik Aquanya banjir itu viral kemana-mana, itu PR-nya harus turun untuk mengklarifikasi kejadian, kira-kira kayak gitu sih. Nah, ini contoh-contoh yang kita lakukan nih gitu ya. Jadi ada komunikasi internal, ada komunikasi ke eksternal. Kalau ke internal itu tim Korkom kita saat ini udah bikin kayak semacam buletin gitu kan untuk internal, kita sebutnya THG News. Ini udah masuk ke episode edisi yang kedua gitu. Jadi semua kegiatan eksternal maupun internal kita masukin di sini gitu ya. Kegiatan internal yang kita expose ke eksternal maksudnya. Kita nggak kepengen kita ngerilis sesuatu ke media massa, tapi terus ternyata internal employee kita nggak tahu gitu. Jadi semua kegiatan kita cover di sini, dan ini adalah buatannya teman-teman Korkom Tanihub Group. Nah, terus ada juga nih investor bulletin gitu. Ini salah satu cara kita mengkomunikasikan progress, report, terus activity dan lain sebagainya ke investor gitu ya. Jadi beda channel, beda audience akan beda channel, kira-kira kayak gitu. Nah, yang di bawah ini adalah bagaimana kita keep communicating sama media gitu. Jadi kita juga ucapin kalau ada yang ulang tahun dan lain sebagainya. Nah, yang sebelah kiri ini adalah extraordinary event atau outbreak standard gitu. Ini kita buat di dalamnya, termasuk kalau misalnya terjadi sesuatu nih gitu ya. Kira-kira siapa yang bisa jadi spokesperson, siapa yang bisa mewakili company, bagaimana communication jalur komunikasinya kita gitu ya di internal. Terus yang kanan ini adalah press release yang kita berikan kalau misalnya ada event-event yang memang penting. Biasanya kita keluarin rilis, kita yang tulis, kita provide foto-fotonya juga, kita sebarin ke media-media yang memang sudah berhubungan baik dengan kita. Nah, teman-teman juga bisa lihat di blognya website Tanihub gitu, karena ini juga salurannya kita, channelnya kita untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan kita juga ke eksternal gitu. Jadi
ada blognya Tani Hub juga. Kita juga maintain beberapa sosial media gitu ya. Salah satunya adalah LinkedIn gitu ya, karena kalau IG dan lain sebagainya itu lebih ke marketing communications. Kalau yang corporate communications itu paling cocok memang di LinkedIn gitu ya. Jadi kalau misalnya mau lihat aktivitas internal kita seperti apa dan lain sebagainya, itu juga di cover di LinkedIn selain di sosmednya kita yang lain. Nah, termasuk bikin corporate identity gitu ya. Ini juga tanggung jawabnya di Korkom gitu. Jadi bagaimana kita terlihat ke eksternal, bukan hanya dari sisi berita maupun secara personal gitu ya. Ini juga yang bikin adalah tim Korkom. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu Tani Hub yang 40% tadi. Kira-kira gitu aja materinya yang dari saya. Kita lanjutin tanya jawab. Terima kasih. Aku kayak udah butuh minum. Baik, terima kasih banyak Mbak Astri. Silahkan minum dulu Mbak Astri. Karena pasti aus nih. Oke, iya. Sangat menarik sekali ya materinya Mbak Astri yang sampaikan, begitu banyak informasi yang sangat penting, tadi pengalaman terutama ya, karena memang kalau kita sebenarnya kan kalau di konteks perkuliahan lebih banyak bicara teori ya Mbak Astri. Nah inilah manfaatnya dengan kita ada dosen tamu terutama dari teman-teman praktisi, kita jadi bisa lihat gambaran langsung itu seperti apa gitu. Dan saya sendiri juga salah satu konsumennya loh Mbak Astri. Terima kasih. Ya, saya selalu suka dengan tagline-nya kan ya, istilahnya untuk membangun memajukan perekonomian lokal gitu kan, dan buat saya penting apalagi tadi cerita bagaimana sebenarnya ingin memotong rantai pasok yang kita tahu ya harga seringkali mahal tapi petani bisa dikatakan sampai detik ini pun kesejahteraan petani itu masih jauh dari harapan gitu kan ya. Jadi saya sangat luar biasa nih mendengar pemaparan materinya Mbak Astri itu, aduh benar-benar luar biasa. Oke. Benar-benar kebayang capeknya ya. Oh iya, luar biasa. Perjuangannya luar biasa, dan saya salut dan mudah-mudahan teman-teman Tani Hub terus mendampingi para petani-petani kita nih, para pahlawan bangsa ya gitu ya untuk pangan dan sebagainya. Oke Mbak Astri nih di kolom chat sudah banyak nih pertanyaan ya. Ini pertama dari Fatima Azahra. Mungkin nanti saya bacakannya dua mungkin ya Mbak Astri ya supaya nanti bisa ada waktu untuk menyiapkan jawabannya. Oke, pertama-tama Fatima bilang sangat amazed dengan Ibu Astri dan tim Tani Hub ya dalam mengembangkan startup Tani Hub ini menjadi sebesar sekarang dalam kurun waktu 4 tahun. Iya, itu saya juga takjub banget 4 tahun yang menurut saya itu masih 4 tahun gitu dan udah luar biasa gitu kan. Nah, namun di awal pembentukan startup Tani Hub, bagaimana cara tim Tani Hub meyakinkan stakeholder lain dalam melakukan kerjasama baik dengan perusahaan lain, petani maupun pemerintah. Jadi tadi ya tadi juga kan ada 3 ya, ada Tani Hub ya, terus juga ada Tani Fund, ada Tani Supply. Itu luar biasa tuh gimana cara bisa sampai akhirnya bisa membangun sebuah katakanlah nih sistemnya tuh bagus banget gitu. Yang kedua dari Citra Maulidina. Nah ini izin bertanya, melihat kondisi dan melihat sekeliling saya perhatikan selama saat ini saya turun lapang dan lain-lain, sebagian besar petani yang saya temui adalah petani tradisional dan belum tentu menggunakan akses teknologi dalam mengelola usaha pertanian mereka. Nah, jadi Citra ini penasaran nih Mbak Astri, bagaimana sih cara Tani Hub dalam mengajak dan bekerja sama dengan cara dengan petani gitu ya,
apakah dengan terjun langsung dan memaparkan proses kemudahannya apabila bergabung dengan Tani Hub atau bagaimana? Dan satu lagi tantangannya. Tadi ya challenge-nya kan begitu banyak, ini ditanya lagi seperti apa sih tantangannya. Oke, silakan Mbak Astri untuk menanggapi 2 pertanyaan ini dari Fatimah Zahra dan Citra Maulidina. Silakan Mbak. Oke. Nah, sebelumnya aku tadi sempat nge-sort peserta nih. Jadi udah ada Mas Bisma di sini. Mungkin sambil saya bisa kenalin, Mas Bisma ini lead-nya di Corporate Communication-nya Tani Hub. Beliau ini sebelumnya jurnalis gitu. Jadi sebelumnya adalah wartawan, terakhir itu di National Geographic ya Bis ya. Mungkin Mas Bisma nanti bisa ikutan ngobrol ya bareng-bareng ya. Nanti saya bisa invite. Terus yang berikutnya saya juga tadi lihat ada Om Deeng nih di sini. Om Deeng itu partnership dan social impact head. Sekarang Om Deeng juga pegang Tani Academy sebagai dean-nya kita di corporate university-nya kita. Om Deeng ini banyak bantuin kita di sini untuk terkait dengan partnership nih, kolaborasi gitu kan. Gimana caranya sih gitu ya akhirnya bisa dipercaya sama government. Terus dulu-dulunya kayak gimana gitu ya. Mungkin Mas Bisma bisa unmute kali ya, Bis? Halo Mbak. Halo. Kenal semuanya, saya Bisma. Bis, pertanyaan pertama lu yang jawab dong, Bis, gitu kan. Yang tadi boleh ya bantu ya, Bis ya, biar teman-teman juga denger nih, nggak cuma Astri doang yang ngomong. Oke, Mbak. Silahkan. Halo teman-teman semua, saya Bisma, saya Corporate Communication di Tani Hub Group. Mau bantu Mbak Astri untuk pertanyaan nomor 1, karena kita lagi ngomong tentang public relations, jadi mungkin yang saya mau jawab dari kacamata PR ya. Kalau yang pertama itu kan sebenarnya apa yang kita sampaikan tidak boleh sesuatu yang kita mantap nih. Jadi kita harus ngomong memang sesuai dengan apa yang ada gitu. Jadi memang awalnya atau dasarnya adalah kita bangun dulu nih secara internal bahwa yang kita lakuin memang harus benar, yang kita lakuin memang harus good quality, semua yang kita lakuin juga harus istilahnya ya memang bagus gitu, bukan berarti terus nanti PR adalah moles-molesin semuanya. Nah, setelah semua ini sudah terjadi, kemudian yang kami lakukan, setidaknya di Korkom lakukan itu, kita ya bisa dibilang tanda petik hanya menyampaikan apa yang memang terjadi, gitu. Kemudian memang di belakangnya, kemudian kita membangun relasinya, terus kita memastikan bahwa mereka sampai di infonya dan mereka bisa lihat, kan mereka punya keterbatasan, nggak bisa langsung saat itu juga lihat apa yang kita lakuin, atau saat itu juga turun ke lapangan untuk lihat petaninya, dapat impact-nya kayak apa gitu. Jadi kita tuh ibaratnya menyampaikan atau orang yang mau kita bangun dengan menyampaikan semua kondisi yang real gitu. Jadi kita nggak moles-molesin. Ibaratnya kalau kita mau berteman atau mau ngobrol sama orang kan biasanya lawan bicara kita tahu tuh kita ngomongnya tulus atau enggak, terus kita bluffing atau enggak gitu. Nah, kalau semakin kita ngomongin sesuatu yang real, si ketulusan ini akan so far sih nggak ada kesulitan untuk di situ sih gitu. Selama emang kita tadi tuh ngomonginnya adalah sesuatu yang real dan kita menjembatani gap informasi itu tadi aja sih. Gitu. Susah kalau misalnya apa yang dilakuin oleh company itu sesuatu yang orang ini ngomong bluffing nggak ya, orang ini ngomong bener nggak ya gitu. Nah kalau kita sampein itu memang sesuatu yang real, harusnya sih nggak susah sih di situ gitu. Dan emang dari awal kami kalau di Tani Hub Group itu mau ambil jalan dengan kita sediain dulu yuk mau informasi tentang Tani Hub Group di luaran sana gitu, di dunia maya gitu. Kenapa Tani Hub, apa
apa itu tani fund, apa itu tani supply. Biasanya kan yang teman-teman lakukan kemudian googling tuh. Nah, kami ambil jalan pintasnya adalah dengan cara membanjiri sebanyak mungkin informasi tentang si Tani Hub Group itu, bisa dibilang apa yang kita dengar dari teman atau dari orang lain gitu. Kalau kita bisa membangun relasi itu dengan media dengan baik, terus mereka mau secara sukarela memberitakan apa yang Tani Hub Group lakukan. Nah, nanti ketika kayak teman-teman ini setelah terpapar informasi Tani Hub Group, kemudian googling, teman-teman akan mendapatkan memang informasi yang sesuai dan memang informasi yang harapannya adalah yang teman-teman cari, gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Mas Bisma. Tadi pertanyaan dari Fatima tadi ya, Fatima Azahra. Mungkin Mbak Astri ada lagi tanggapannya tadi kayaknya yang dari Citra mungkin ya. Silahkan. Tadi yang belum sempat kita ceritain itu adalah pertama kali kita sadar kita butuh PR atau korkom ya, Bis. Itu kejadiannya tahun 2019 ya, Bis ya, waktu debat Capres. Mungkin Mbak Eno ngeh kali ya gitu, atau teman-teman nggak tahu dia ngeh atau enggak, kita itu di-mention sama sama Capres. Waktu itu kan masih Capres ya, karena mereka masih debat gitu ya. Jadi waktu bicara mengenai industri 4.0, terus pertanian, terus startup, terus unicorn waktu itu. Mungkin pada ingat. Nah, waktu itu tuh kita di-mention. Jadi Pak Jokowi itu benar-benar nge-mention, coba lihat Tani Hub gitu kan. Dia bilang itu. Nah, Tani Hub itu bisa menghubungkan petani langsung ke konsumen gitu. Exactly kayak gitu. Sebenarnya ada sih slides-nya gitu ya, tapi tadi kita pikir, oh iya gue lupa masukin Bis gitu kan. Jadi, dan itu diomonginnya selama 30 detik ya Mbak? Dan itu selama 30 detik kan, betul. Dan itu endorsan yang kita tahu, kita mau bayar berapapun juga nggak bakalan bisa gitu loh ya, maksudnya minta presiden untuk ngomong itu. Nah, waktu itu banyak banget yang cari tahu mengenai Tani Hub, banyak banget yang ngontak kita kepengen interview, banyak banget yang ngundang kita untuk jadi narasumber di mana-mana, ngajak meeting, ngajak kolaborasi. Nah, saat itu baru kita berpikir, oke, kita butuh orang PR. Kita butuh orang PR, kita butuh satu departemen sendiri yang bisa ngurusin ini semua gitu. Tadinya Tani Hub nggak ngerasa kita nggak perlu, belum perlu lah gitu ya. Tapi memang selalu ada titik apa ya, oke, ini it's time gitu ya. Maksudnya memang harus sekarang kayaknya gitu. Nah, waktu itu barulah kita rekrut. Jadi waktu itu tuh kayak sesimpel Astri pegang korkom ya, easy gitu kan, easy gitu, sini dipegang gitu ya, karena nggak ngerasain repotnya, tapi pas hari itu gitu terus langsung semua orang selamat bekerja Ibu Astri, kayak langsung oh my god kerjaan aku banyak banget gitu kan, terus tiba-tiba repot, tiba-tiba akhirnya dibantu Bisma, dibantu Grace. Jadi ada satu lagi di Korkom itu namanya Mbak Grace. Mbak Grace juga sering kok bolak-balik ikut ke IPB gitu ya biasanya. Mbak Grace juga jurnalis gitu. Jadi Mbak Grace juga sebelumnya adalah wartawan di Jakarta Post. Jakarta gitu Post. Yang satunya lagi kalau Bila fresh ya. Bila kan fresh banget. Ada Bila nggak sih di sini? Kayaknya nggak join deh Mbak. Bila nggak join ya. Jadi ada satu orang lagi di Korkom. Jadi gini Mbak Eno, yang serunya adalah biasanya orang tanya, Korkomnya Tani Hub seberapa besar sih departemennya gitu ya. Karena kayak acaranya gila banget. Terus kalau misalnya bikin event tuh luar biasa. Kalau di cover sama berita juga nggak main-main. Padahal cuman 3 biji Mbak. Cuma 3 orang gitu. Salah satunya Mas Bisma inilah. Gitu tambahannya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, gimana awal mula sampai bisa berkolaborasi ya dengan banyak pihak itu bukan sih? Betul ya? Oke, aku boleh minta dibantu di pin Om Deeng nggak Om Deeng? Om Deeng kayaknya ada deh. Om Deeng, sini Om Deeng join. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silahkan. Nah, ada di pin. Oke.
Mas Daeng silakan. Ini pertanyaannya yang dari Citra ya, bukan ya? Iya betul, dari Citra. Oke, saya penasaran apakah bagaimana bekerjasama dengan petani, terjun langsung, dengan petani hub. Ya ini memang ini PR besar kita sih sebenarnya. Jadi bergabung, mengajak petani-petani kita untuk bergabung itu mungkin sama susahnya ketika dulu Gojek mengajak tukang ojek pengkolan untuk mendownload aplikasinya pakai handphone smartphone gitu. Ngapain sih? Saya udah punya langganan, saya handphonenya cukup 2G aja gitu loh. Ini nggak gampang sekali sebenarnya gitu loh. Apalagi mungkin teman-teman juga tahu bahwa average petani kita usianya 45 tahun ke atas, gaya menanam mereka dari zaman bapak, ibu, nenek, moyangnya seperti itu, jadi nggak mau diganti. Jadi kalau tiba-tiba ada orang ngasih tahu, lu pakai ini, begini-begini, wah resistensinya besar sekali gitu loh. Dan memang ini yang kita pelajari sebenarnya cuma satu gitu loh. Jadi kalau sama petani kita itu kita bilangnya seeing is believing gitu loh. Jadi mereka tuh harus lihat dulu gitu loh. Jadi banyak tim kita terutama di TF itu sampai punya yang namanya demplot. Jadi dari 1 hektar lahan mereka itu ada 100 meter persegi, itu ini nanam cara lo, ini nanam cara gue gitu loh. Kalau mereka udah lihat, baru, oh iya lu bener gitu. Tapi bayangin coba, kalau setiap 3 bulan, 6 bulan kita harus begitu, berapa lama kita baru bisa mendapatkannya gitu loh. Jadi mungkin dari presentasi Mbak Asri, di Tanifon kita sendiri baru punya 1.800 petani yang mau gitu loh. Karena memang sulit sekali meyakinkan mereka untuk bahwa kami datang, kita ngasih modal, kita ngasih pupuk bibit yang lebih kompetitif, kita ngasih asistensi loh gitu loh. Kurang apa sebenarnya, tapi masih susah juga gitu loh. Dan alhamdulillah 1-2 petani yang sudah bisa onboarding sama kita, akhirnya mereka bisa getuk tular. Ada beberapa petani kita, misalnya di Bogor juga ya, Kang Egi kalau nggak salah dari sendiri, akhirnya sekarang 1 desanya sudah bisa ikut juga gitu. Jadi kita percaya bahwa memang seeing is believing tadi salah satu cara kita untuk membuat petani-petani kita yang masih sangat berpikiran tradisional, pola tanamnya sangat tradisional itu, mulai juga mau membuka matanya bahwa memang mereka harus maju dan kita bisa bersama-sama mereka gitu loh. Mungkin itu salah satunya mungkin Mbak Asri. Semoga menjawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Daeng. Menarik sekali tuh ya. Bikin demplot ya. Jadi apa-apa tuh harus ada buktinya, benar ya. Saya ingat waktu saya pernah penelitian untuk tesis dengan petani sayuran, itu saya juga ikut nanam gitu. Walaupun background saya waktu itu kan nggak terlalu bagus-bagus amat, tapi saya berusaha aja untuk meyakinkan gitu ya. Oke, terima kasih Mas Daeng atas sharingnya. Oke, Mbak Astri, ada tambahan atau kita bisa pindah ke pertanyaan selanjutnya nih dari Mbak Nita? Mau nambahin dikit. Silakan. Ya, silakan. Jadi benar yang kayak Om Daeng bilang. Jadi tapi gini, pendekatan kami ke petani itu bukan berarti terus datang terus Pak, Bu, kami dari Tani Hub Group, kami ini download aplikasi kami terus ini nggak gitu Bu. Tapi bahkan sampai di Tanifan itu punya tim namanya field specialist. Mereka itu kerjaannya mereka kerja tapi nggak kayak tim lain yang di depan meja dengan laptop gitu. Mereka kerjanya adalah benar-benar setiap hari di field, di lapangan, ketemu sama petani, kalau perlu menjalin kedekatan dulu di awal. Mereka kenalan, terus mungkin beberapa hari mereka akan ngopi-ngopi siang di di kayak warung-warung kecil di sana, terus habis itu membangun kepercayaan gitu. Baru setelah itu nggak yang kita kalau jualan. Jadi jangan bayangin kalau ke petani sama treatmentnya kayak kalau kita mau ke mitra atau ke vendor gitu, karena pendekatannya akan beda banget. Bener yang kayak tadi Om Daeng bilang, mengubah pola pikir atau apa yang dilakuin teman-teman petani yang udah sekian generasi itu nggak mudah gitu. Mereka akan bilang kalau enggak, jangan pakai cara tanam yang kalian saranin gitu. Ini saya sudah diajarin dari nenek moyang saya gitu, atau sudah sekian generasi gitu. Jadi pendekatannya emang beda. Nah, makanya di situ sebenarnya fungsi PR ini secara alami juga dilakukan sama hampir semua orang sih gitu. Jadi kalau misalnya terus ditanya fungsi PR ini cuma di tim PR, enggak gitu. Makanya kalau di Tani Hub Group, tim Korkom itu kita suka ngobrol atau suka ada beberapa kegiatan yang akhirnya kita sediain informasi atau kita saling ngasih tahu, ini loh kalau misalnya kalian mau ke vendor bisa pakai komunikasi ini, nanti kami bantu siapin materinya, atau kita sudah punya deck-nya. Atau kalau untuk ke
kayak investor biasanya Mbak Astri punya saran lain yang karena kan levelnya lebih beda lagi tuh yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, saya lihat salah satu unsurnya gimana sih ngedeketin petani gitu. Apalagi ini kan ngomongin teknologi gitu. Nah, sekalian saya jawab dikit nih Bu, Mbak Astri, aku jawab dikit ya Mbak. Kalau yang untuk teknologi, benar sih, Tani Hub Group itu memang agritech company gitu. Tapi untuk saat ini kalau teman-teman ada yang bisa lihat lebih detail, katanya agritech gitu, ada teknologinya. Tapi kok belum punya yang semuanya serba robot atau apapun itu gitu. Karena ya memang benar gitu, tapi kayak yang tadi Mbak Astri bilang di awal, sebenarnya dua permasalahan dasar untuk petani yang menurut kami perlu di-solve di awal adalah access to market sama access to financial-nya. Gitu. Kami belum menemukan bahwa kebutuhan teknologi itu jadi peringkat nomor 1 untuk petani. Gitu. Makanya kami berusaha untuk mungkin nggak sampai solve itu 100%, tapi setidaknya ada perbaikan yang major gitu untuk dua permasalahan tadi, baru setelah itu kalau untuk beralih ke pengembangan teknologi itu akan jauh lebih mudah sih Bu, gitu setelah dua permasalahan tadi itu selesai gitu. Oke, terima kasih Mas Bisma, Mas Daeng. Oke. Mbak Asri, boleh kita pindah ke pertanyaan selanjutnya? Tadi ya, termasuk yang tadi tantangan ya, sebenarnya tantangan nanti bisa sekaligus sama yang Mbak Nita nih. Dari Nita Amelia. Oke, bentar saya matiin video dulu nih, biar stabil. Ya, Assalamualaikum. Oke ya, saya ingin bertanya terkait Tani Hub menjalin kerjasama dengan petani. Itu cakupan daerahnya di mana saja ya? Saya lihat tadi presentasinya berada di kota besar. Apakah ada rencana untuk membuka cakupan yang lebih luas lagi dalam menjalin kerjasama seperti para petani di pedesaan? Karena melihat petani yang ada di daerah saya, pada awal pandemi mereka mengalami kerugian karena akses untuk mendistribusikan ke kota terhambat, sehingga para petani ini menjual rugi produk pertaniannya. Nanti tolong Mbak Nita atau Nita Amelia ditulis dari mana kotanya ya, kita ingin tahu ya seperti apa, karena di sini hanya menyebutkan daerah ya. Lalu ini ada pertanyaan dari Syafira. Nah, jadi ingin bertanya, selain memberikan modal dan menyediakan pasar, Tani Hub memberikan pembinaan mengelola usaha tani kepada para petani. Apakah pembinaan kepada petani itu sekaligus CSR Tani Hub atau Tani Hub punya CSR program CSR sendiri? Oke, silakan mungkin boleh dijawab. Oh nih, kalau satu lagi nih pertanyaan dari tim Asdos nih ya, Mbak Astri, Mas Maldi nih, sekalian aja ya. Nih. Boleh. Oke, Mas Maldi nih, nanya nih, saya mau bertanya selama ini pernah tidak menerima keluhan dari para petani yang bekerja sama dengan Tani Hub? Nah, jika pernah itu gimana cara mengatasinya mungkin atau cara mengembalikan kepercayaan petani tersebut dan petani lainnya agar tetap mau bekerja sama dengan Tani Hub. Mungkin ini gue bagian dari tantangan ya yang tadi. Oke. Silakan Mbak Astri dan teman-teman Tani Hub. Aku jawab dulu yang coverage area ya. Jadi saat ini kita sudah beroperasi di Jabodetabek, terus di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali. Gitu. Jadi baru Pulau Jawa dan Bali untuk Tanifan. Gitu. Jadi untuk proyek-proyek budidaya yang kita lakukan, yang kita kasih permodalan, yang kita monitoring the progress, terus kita serap hasilnya, itu baru di Jawa dan Bali. Kenapa kita belum ekspansi ke daerah lain? Sebetulnya tahun 2020 kemarin ini, gitu ya, kalau nggak pandemi, kita sudah ada di pipeline akan buka di Sulawesi, gitu ya, di Makassar, satunya lagi di Sumatera, gitu sebetulnya. Tapi akhirnya harus kita hold, gitu ya, karena ada hal lain yang lebih penting. Kemarin akhirnya kita buka di Malang, bikin packing dan processing center. Jadi kita tuh punya pabrik di Malang gitu yang kita install mesin sortir, itu bisa nge-sort buah based on warna kulitnya, beratnya, size-nya, bricks-nya, level kemanisan, itu pakai sensor semua gitu. Jadi akhirnya yuk kita kuatin dulu deh supply kita di Jawa gitu ya. Kenapa awal mula kita kuatkan di Jawa? Karena kenyataannya adalah pasarnya ada di Jawa, gitu ya. Kalau misalnya kita melakukan proyek budidaya di Sumatera untuk pasar di Jawa,
itu another problem akan timbul gitu. Jadi setiap kita mau ekspansi ke satu daerah, kita akan pastikan bahwa di daerah tersebut juga ada pasarnya, ada demand-nya gitu ya. Kenapa? Karena yang ingin kita bentuk adalah setiap daerah itu bisa memenuhi kebutuhan daerahnya tersebut. Sebenarnya kayak begitu idealnya. Jadi nggak ada lagi yang namanya memindahkan produk antar pulau gitu ya. Seperti yang teman-teman ketahui, logistik cost di Indonesia itu paling mahal gitu loh sebetulnya. Ya, jadi makanya banyak buah-buahan import karena kadang-kadang yang kita lakukan nih sekarang nih, kita juga sebenarnya menerima jeruk gerga dari Bengkulu, dari Lebong gitu ya. Kita juga ada supply alpukat dari Sulawesi. Yang kayak gitu juga kita terima gitu kan sebetulnya. Jadi bukan hanya di Jawa dan Bali aja, tapi kalau supply dari manapun gitu, tapi resikonya adalah mungkin logistik cost-nya akan mahal. Kenapa? Karena yang beli di Jawa gitu loh sebenarnya gitu, bukan di Sulawesi gitu kayak gitu. Jadi oke. Terus aku lagi agak bingung karena tiba-tiba ada ketemu dosen. Ini dari mana sih? Dari mana ya? Apalagi diuji dosen penguji. Bentar, aku juga lagi. Ini lagunya soalnya seru. Coba nyari. Dari, oke, udah ya. Oke, silakan Asri dilanjutkan. Soalnya lagunya seru, jadi aku kayak tar gitu. Kayaknya. Ya, oke, silakan Mbak. Gitu, jadi kita harus pastikan dulu bahwa supply sama demand-nya tersedia lah, kira-kira kayak gitu ya. Tapi ditunggu gitu ya, karena memang kita sebetulnya sudah di-invite untuk plug and play di luar, di Malaysia, di Thailand, itu mereka juga udah minta kita untuk ekspansi ke sana gitu, tapi memang kita lebih memilih untuk ratain dulu di Indonesia gitu. Jadi kita mesti cover Indonesia dulu, baru keluar, itu sih yang kepingin kita kerjain. Yang berikutnya tadi mengenai apa ya Mbak ya? Kok aku jadi lupa gara-gara lagunya. Sama, saya juga kaget. Apa tadi Mbak Asri mau sambil nampak video, jadi saya coba nyimak, tapi kok dengan liriknya agak serem katanya diuji dosennya. Kita juga masih penasaran nih. Tadi suaranya dari ya. Gitu, tapi intinya adalah kita coba cover seluruh Indonesia. Tapi memang takes time, sedikit demi sedikit. Kenapa repot banget sih Tanihub kalau membuka cabang gitu ya? Karena di semua cabang kita selalu ada gudang yang terinstall cold room gitu. Jadi cold chain kita tuh nggak putus. Jadi investasinya memang luar biasa besar sih untuk buka satu cabang, kira-kira gitu. Iya, untuk quality control juga ya Mbak Asri ya, berarti nggak bisa sembarangan gitu ya? Nggak bisa sembarangan. CSR ya? Yang tentang pembinaan dan CSR Mbak Astri. Iya. Pembinaan dan CSR. Kalau pembinaan sama CSR, Om Deeng yang jawab Jadi Mbak Ena sambil ngenalin Om Deeng. Om Deeng ini sebelum join di Tanihub, beliau adalah GM marketingnya Gudang Garam. Jadi tadinya, dia masuk ke sini tuh kayak ngebersihin dosa gitu. Tadinya jualan rokok Mbak. Ya, jualan petani kan luar biasa. Redemption. Mas, Deeng soalnya in charge juga buat social impact gitu. Jadi ngomongin CSR nih Om Deeng. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau bisa dari pertanyaannya di sini kan disebutin kan bahwa kalau ngebantu petani apakah itu bagian dari CSR juga gitu loh. Jadi mungkin tadi Mbak Ati juga sudah cerita bahwa kita memang punya 3 pilar, yaitu agriculture, teknologi, dan social impact. Jadi kalau dalam satu kalimat itu to improve agriculture Indonesia through advanced technology for social impact. Jadi kira-kira kalimatnya seperti itu. Jadi memang aim kita adalah social impact harus ada jadi bagian dari sana. Jadi ada 2 hal sebenarnya kalau bisa dibilang. Jadi apa yang dilakukan Tanihub dengan Tanifund dan 3 entity-nya, Tanihub, Tanifund, dan Tanisupply,
itu memang punya social impact sendiri. Karena memang kita sudah, mungkin kalau teman-teman tahu yang namanya SDG, Sustainable Development Goal itu ada 17 poin, dan kita itu ada 5 poin, tadi yang mungkin Mbak Cita juga ada, 5 poin yang memang kita sampai di sana. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang memang punya social impact-nya, gitu loh. Itu yang pertama. Jadi otomatis gitu, yang kita lakukan memang seperti itu. Karena kalau boleh jujur nih, Mbak, jadi waktu Mbak Astri meng-hire saya nih, dari dosa saya nih sebelumnya itu, Mbak Astri itu cuma ngomong begini, Mas Deeng kapan lagi bisa kerja sambil nolong orang gitu loh. Waduh, itu rasanya, oke deh. Akhirnya saya dapat tempat yang bisa menebus semuanya. Alhamdulillah. Tadinya ketemu sama petani tembakau, sekarang petaninya jadi lebih beragam ya Mas Deeng ya. Oke. Jadi itu yang pertama. Jadi memang yang automatically bahwa apa yang kita lakukan harus berdampak sosial. Jadi hampir semuanya ke sana gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua memang kita punya sendiri program-program yang namanya kita menyebutnya tani sosial gitu loh. Jadi tani sosial adalah sebuah kolaborasi antara kami dengan stakeholder manapun yang di situ memang punya kegiatan-kegiatan yang sifatnya social impact gitu loh. Contohnya tahun lalu kita bekerjasama dengan Dompet Duafa. Jadi Dompet Duafa memberikan pengobatan gratis sama pemeriksaan kesehatan di petani-petani kita di Desa Cidaun. Jadi kita yang menyediakan petaninya, nanti dokternya disediakan oleh Dompet Duafa gitu. Kita juga saat ini akan berkolaborasi dengan SOS Children Village, which is kita akan memberikan edukasi ke mereka tentang gimana caranya menjadi seorang agripreneur gitu loh. Jadi memberikan capacity building kepada mereka. Kita bekerja sama juga dengan Pemda DKI, kita ini agak tertahan karena waktu itu sebenarnya di RPETA di seluruh Jakarta itu kita punya kesempatan untuk memberikan edukasi kepada ibu-ibu PKK dan segala macam tentang anything about agriculture ecosystem gitu loh. Jadi ada 2 hal tadi kalau boleh saya jawab. Yang pertama memang dengan sendirinya bahwa apa yang kita lakukan di Tani Hub memang harus punya dampak sosial, karena itu selain dari visi dan misi kita ada di sana dengan pilar-pilar kita. Kedua memang kegiatan-kegiatan yang memang kita lakukan yang punya fungsi sosial. Kita punya wadah yang namanya Tani Sosial, dan ini setiap tahun selalu kami lakukan dengan semua stakeholder. Tadi Mbak Astri bilang agriculture for everyone. Kita nggak akan pernah bisa sendiri, kita bukan Superman. Membangun pertanian Indonesia harus bersama-sama, termasuk ngebangun social impact-nya dan CSR-nya. Kira-kira itu, semoga menjawab, Mbak. Oke, keren. Terima kasih Mas Daeng. Sama-sama, Mbak. Mas Daeng. Oke, silakan Mbak Astri untuk yang tadi dari Mas Maldi mungkin ya, tadi gimana sih? Keluhan. Menerima keluhan ya, terus gimana caranya membangun engagement lagi mungkin gitu ya, silahkan. Oke. Jadi gini, kalau tadi Om Deeng udah cerita awal mula direkrutnya itu cuman dibilangin kapan lagi berbuat baik gitu ya. Kalau saya lain lagi ceritanya. Saya dibilang sama CEO waktu itu, Astri kapan lagi lu bisa naik gunung bebas? Dia bilang gitu kan. Anytime lu bisa hiking. Begitu doang. Beneran cuman begitu doang dirayunya. Habis itu oke, I'm in gitu kan, langsung senang. Karena itu kenyataannya gitu. Jadi tim kami dari manapun itu departemennya gitu ya, kita boleh kontak langsung dengan stakeholdersnya kita, terutama mitra petaninya kita, karena ketika kita datang ketemu sama teman-teman petani, terus mendengarkan input dari mereka gitu ya, apalagi kalau misalnya mendengarkan how our business itu merubah hidupnya mereka ya, itu kayak injekan motivasi banget buat kita untuk terus berarti we are in the right track lah gitu loh kira-kira. Nah, salah satu yang kita selalu maintain juga ngobrol nih yang tadi Mas Bisma bilang. Jadi kita itu kalau datang ke petani itu nggak bisa yang sok-sokan nih gue anak muda kerja di startup di Jakarta terus datang gitu. Wah, nggak bisa gitu ya. Jadi yang pertama memang kita pakai local talent. Biasanya kalau untuk di Jawa Barat ya orang Jawa Barat gitu kan yang akan pegang, tapi secara random kita bisa ketemu sama mereka gitu ya anytime gitu sebetulnya. Nah, in case of keluhan dan lain sebagainya gitu ya selama bekerja sama dengan Tani Hub, ada keluhan-keluhan tapi enggak major sih gitu loh biasanya gitu ya. Kenapa? Karena kita mencoba untuk melakukan segala sesuatu dengan fair gitu. Jadi biasanya yang ngeluh. Jadi gini, justru kita itu akan sangat menghargai mitra-mitra petani kita. Kenapa? Karena
once mereka kecemplung dengan Tanihub, mereka nggak akan bisa lagi kembali ke mereka yang sebelumnya, misalnya supply ke middleman, supply ke tengkulak, yang kayak gitu-gitu ya, itu mereka udah pasti nggak akan bisa lagi supply ke yang kayak begitu. Kenapa? Karena kalau mereka udah supply ke kita, biasanya mereka dikucilkan tuh dari dari lingkungan yang belum pindah gitu loh. Gitu kan. Jadi biasanya kita akan terus maintain gitu, karena dengan mereka mau kolaborasi sama kita itu berarti mereka sudah punya keberanian tersendiri untuk shift gitu kan, dari behavior lama ke behavior baru gitu, yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya nih, petani pernah berkeluh kesah nggak? Rasanya sih ada, tapi minor ya gitu ya. Minornya itu misalnya kok tiba-tiba gradingnya dicek banget sih sama Tanihub gitu kan. Jadi gini, ada hal-hal yang orang-orang tuh berpikir kita akan melakukan segala sesuatu untuk pertanian, tapi bukan berarti terus kita bebas-bebasin mereka, enggak gitu loh. Jadi kalau misalnya kita bilang ke petani, ya udah deh kalian nanam apapun kita beli, itu sama aja kita nggak merubah apapun gitu ya. Tetap aja satu orang nanam cabai, semua orang akan nanam cabai. Ketika cabai harvest gitu ya, semua oversupply gitu, akhirnya harga jadi turun gitu kan, yang kayak gitu. Itu sama aja kita tidak merubah apapun gitu ya. Nah, yang kita lakukan adalah misalnya kita ada mixed price, di mana kita akan hargain grade A itu berbeda dengan grade B dengan undergrade gitu loh. Masa yang bagus sama yang jelek disamain harganya. Nah, kadang-kadang mereka itu kan kalau jualan ke yang non Tanihub ya mungkin dihargain sama, semua dihargain grade B kali gitu kan, atau semua dihargain undergrade gitu. Nah, dengan kita berusaha untuk nge-build capacity-nya si petani kita juga dengan Pak, yuk kita sekarang udah mulai ngebangun quality instead of quantity gitu. Jadi yang dikejar jangan cuma tonasenya aja banyak, tapi nggak taunya grade-nya jelek-jelek gitu kan, misalnya kayak gitu. Jadi kadang-kadang adjustment kayak begitu sih yang diperlukan gitu ya. Tapi in case of kerjasama, sebetulnya kalau misalnya dengan Tanifan, itu kan kita udah kontrak farming ya disebutnya. Jadi harga itu udah di-set sejak awal. Cuma kadang-kadang petani kita itu masih lebih kepengen nggak kontrak farming. Kenapa? Karena mana tahu nanti harganya tinggi gitu. Padahal belum tentu juga harganya tinggi gitu. Padahal bisa jadi malah drop gitu kan harganya. Nah, di sini kita bisa sampaikan bahwa harga itu kalau tidak disetujui oleh kedua belah pihak juga kita nggak akan jadi transaksi gitu loh. Kita nggak akan jadi bisnis. Jadi hampir tidak ada proses yang bersifat pemaksaan ya, kecuali kita paksa teman-teman harus punya rekening gitu ya, kayak gitu. Karena kita juga punya kewajiban untuk ngebangun financial literasinya pertanian Indonesia gitu, yang tadinya dengan cash, kalau dengan Tanihub jadi cashless gitu, kayak gitu. Tapi gimana sih caranya gitu ya? Ya tadi yang balik lagi yang Bisma sama Mas Deng sampaikan, kita datang ke sana enggak melulu hanya untuk urusan bisnis. Jadi kita datang ke sana, kita datang sebagai keluarga. Kalau misalnya memang mereka rasanya sama, punya cita-citanya dengan kita, punya semangat yang sama, ayo kita jalan sama-sama. Kalau nggak cocok juga nggak apa-apa gitu loh. Jadi so far saat ini yang tadi Mas Daeng ceritain mengenai SDGs, kita tuh lagi bikin sustainability report barengan sama Deloitte. Jadi di situ akan terukur seberapa besar impact-nya kita terhadap stakeholders-nya kita. Jadi bukan hanya petani tapi juga UMKM yang kayak gitu ya, karena kan kita juga supply ke mereka tuh gitu, yang kayak gitu. Jadi kalau ditanya menerima keluhan, ya ada sih gitu ya, tapi minor lah. Bahkan ya gitu ya, satu hal yang bikin saya sampai saat ini bersyukur ada di sektor ini adalah ketika kita datang ke field, ketemu sama petaninya langsung, itu mereka tuh bener-bener nonin kita banget gitu ya Mas Deng. Bener-bener kita tuh dianggap ayo mbak, makan ini mbak, cobain ini mbak, minum ini mbak, itu yang kayak gitu, yang kadang-kadang kita tuh mikir, Pak nggak usah kayak begitu gitu loh, maksudnya biasa-biasa aja gitu, tapi
Tapi ya however itu masih gitu loh sampai saat ini gitu. Jadi kita selalu bilang sama teman-teman, kalau misalnya datang ke rumah petani, kita nggak usah pakai aksesori aneh-aneh ya gitu. Jadi nggak usah pakai perhiasan berlebihan gitu ya, nggak usah pakai baju yang keren-keren gitu, nggak usah gitu kan. Kalau Bisma biasanya pakai celana pendek tuh, dia cuek aja, dia nyamuk-nyamukin gitu kan, kayak gitu. Dan kita datang ya basa-basi aja, ngobrol aja, dengerin ceritanya dia ngomongin anaknya, dia ngomongin tetangganya, dia ngomongin cucunya, ya kita dengerin aja gitu loh. Karena build relationships yang kayak begini gitu ya, yang akhirnya jatuhnya bukan antara organisasi dengan petani gitu loh sebetulnya, tapi benar-benar kita bangun interpersonal relations gitu, itu penting banget sih, sampai akhirnya ya sekarang udah banyak banget sih yang kolaborasi sama kita, dan kita berharap keluhan yang datang dari petani nggak banyak gitu ya, dan kenyataannya sih memang nggak banyak gitu loh. Jadi so far kalau memang tidak cocok sejak awal, kita nggak akan paksakan untuk berbisnis gitu loh. Jadi semua yang on board dengan kita, insya Allah itu terjamin gitu ya, karena paling enggak mereka tahu gitu ya, ada alternatif lain gitu kan, untuk teman-teman gitu sebenarnya. Jadi petani mau jual ke kita atau enggak itu kan pilihannya mereka. Sama kayak kalau kita nabung ya, kita mau nabung di bank atau kita mau di peer to peer lending kayak punya gitu kan. Itu kan alternatif gitu. Jadi yang kita berikan ke masyarakat itu sebetulnya adalah alternatif solusi sih gitu ya. Kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Astri atas jawabannya. Ya, jadi menarik sekali ya. Tadi banyak hal, intinya sih membangun interaksi, benar-benar interpersonalnya dikedepankan ya. Jadi bukan cuma hanya bicara soal bisnis, karena juga kan core-nya adalah tadi ada social impact. Oke Mbak Astri dan teman-teman Tani Hub, ini kita masih pengen banyak diskusi, tapi memang kita terbatasi oleh waktu ya. Jadi memang kita untuk diskusi. Terima kasih, diskusi kita tutup karena saya yakin masih banyak sebenarnya pertanyaan yang Mbak Astri ya. Jadi mudah-mudahan nanti Mbak Astri dan teman-teman Tani Hub juga masih membuka ruang berkomunikasi entah di media sosial dan sebagainya. Oke, baik Mbak Astri. Setelah tanya jawab ini ada giveaway alert. Kemarin sudah di komunikasinya ya dengan betul. Silakan. Betul bisa. Iya, sampai lupa. Kita ada merchandise karena ternyata inject voucher di Tani Hub itu takes time preparation-nya. Akhirnya kita akan kasih merchandise buat teman-teman yang sudah kasih input di awal. Bisma bisa bantu nggak, Bis? Kira-kira, Bis? Oke, silakan nih. Ada 5 ya Mbak ya kalau nggak salah ya. Yes, ada 5 yang terpilih. Yang pertama kita memang milihnya itu bukan kita nggak akan ambil yang normatif ya gitu, yang jawabannya singkat-singkat dan lain sebagainya gitu. Jadi yang ada effortnya dikit deh gitu, sama kayak zaman sekolah dulu kalau jawabnya panjang nilainya banyak ya bisa. Menghargai itu ya, menghargai. Aku udah bisa buka sih, Bis. Yang pertama Rifki Hairullah ada di sini nggak, Rifki? Rifki itu silakan Rifki ya, atau komen ya di kolom chat ya, Rifki ya nggak apa-apa. Tapi Rifki itu jawabannya bagus banget gitu ya. Bagaimana Tani Hub Group jika dibandingkan dengan kompetitor? Bisa bersaing dan pastinya lebih terkenal. Nah, Rifki juga tulis yang bagus nih, katanya Rifki lebih apa yang perlu diperbaiki supaya kita lebih baik lagi Tani Hub. Lebih bisa mempengaruhi masyarakat yang kurang sadar akan kacamata pertanian sekarang. Oh ya, oke. Ya ada. Oke, Rifki ada ya. Oke. Ya, selamat. Yang nomor 2, Bis. Bukan, Bis. Yang kedua. Silahkan. Oke, yang kedua Giri Sahatua Silitonga. Oke, Giri. Nah, Giri ini kenapa kepilih? Karena
kita kan lihat terutama di bagian pertanyaan apa saja yang perlu Tani Hub Group perbaiki supaya lebih baik gitu. Mas Gary ini jawab mengadakan kegiatan untuk menjangkau teman-teman petani Indonesia yang kesulitan mengetahui dan mengakses Tani Hub melalui aplikasi atau web. Jadi kita mengakui bahwa itu di sisi PR-nya dan Mas Gary kayaknya udah bisa lihat hal itu lebih lanjut gitu. Jadi kita mau apresiasi di sana sih. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, yang berikutnya adalah Anjar Kartika. Anjar Kartika ngasih tahu ke kita gitu ya, dengan kita menyediakan marketplace yang memperpendek rantai pemasaran untuk efisiensi biaya produk petani sehingga harga di petaninya nggak jatuh gitu. Itu yang Anjar komentarin. Jadi Anjar Kartika adalah pemenang berikutnya. Terus Anjar. Ibu. Oke, tuh ada Anjarnya. Ada ya. Yang berikutnya Depica. Nah, Depica. Ada Depica. Depica orang mana sih? Ada Ibu. Saya orang Jawa Timur. Oh, orang Jawa Timur. Namanya kok bagus banget. Depica Zambustia Zamboritawa, keren banget. Nah, Depica ini kita appreciate banget dengan inputnya, di mana kita perlu melakukan pendekatan lagi dengan petani ke daerah pelosok yang sudah memadai untuk akses internet gitu ya, dan memperoleh kepercayaan petani bahwa e-commerce lebih menguntungkan dalam penjualan hasil produksi. Terima kasih inputnya Depica. Ada satu lagi nih, Bis. Total jadi berapa? 5 ya, totalnya Mbak Asri 5 ya jadinya. Satu lagi Mbak terakhir. Oke, silakan Bisma. Yang terakhir ini Meliani Delia Rosa. Oke, Meliani. Di sini ada inputnya bahwa Tani Hub Group akan lebih oke kalau bisa melibatkan masyarakat dalam proses kegiatannya dan membangun kemitraan dengan multi pihak untuk pengembangan usaha. Ya, makasih Mbak, makasih Kak. Nah, nanti merchandise aku tergantung teman-teman sih mau di drop semua di IPB, nanti teman-teman ambil atau mau dikirimkan sesuai alamatnya masing-masing juga boleh. Kita udah punya kontaknya masing-masing orang, kita akan follow up ke masing-masing orang aja nanti. Oke, sip. Wah, terima kasih banyak ya Mbak Asri dan teman-teman Tani Hub untuk giveaway-nya. Bukan cuma dapat pengetahuan baru kita ya, tapi juga dapat kejutan juga dari teman-teman Tani Hub. Terima kasih banyak Mbak Asri ya. Dan oh ya, sebelum ke penyerahan sertifikat, kami juga nih dari tim pengajar dan teman-teman asisten juga mau kasih reward ya buat ada 2 penanya yang kita pilih ya. Itu Fatima Zahra ya dan juga Nita Amelia. Nanti Nita dan Fatima nanti bisa jawab dengan saya. Jadi nanti ada apa ya? Ada sedikit reward dari kita ya. Oke, baik. Ada yang nulis giveaway magang. Boleh kirim magang, boleh Mbak Astri. Cobalah kirim email ke Mas Bisma. Corporate communication. Coba Rifki ya. Siapa namanya tadi? Rifki Hairullah. Rifki, coba kalau berani kirim email. Rifki, magang di sini mau ngapain nanti Rifki? Kirim email ke corporate.communications. Nah, @tanihub.com. Oke, baik. Oh, itu komen dari Astrak ini, Adit ya. Oke, sekarang Adit kita bisa pindah nih ke agenda yang selanjutnya karena juga mungkin Mbak Asri dan teman-teman pasti sudah punya agenda lain nih ya di tengah kesibukannya. Oke Mbak Asri dan teman-teman Tani Hub, saya sebenarnya mewakili dari departemen. Ini ada sedikit apresiasi yaitu sertifikat ya. Mudah-mudahan berkenan ya. Karena ini lewat online nih Mbak Asri, nanti saya juga akan kirim filenya. Kami dari tim pengajar Kombis dan juga teman-teman Asprak dan juga para mahasiswa Kombis Humas sangat mengucapkan banyak terima kasih, dan juga dari Departemen SKPM juga mengucapkan banyak terima kasih. Saya mewakili
Ketua Departemen kami, Bapak Dr. Arya Hadi Darmawan, ini menyerahkan sertifikat untuk Mbak Astri Purnamasari yang hari ini sudah menjadi narasumber atau dosen tamu di kegiatan kita hari ini. Saya serahkan sertifikatnya buat Mbak Astri. Terima ya, Mbak. Terima kasih Mbak Astri. Terima kasih kesempatannya. Kita diberikan kesempatan untuk sharing apa yang sudah kita lakukan selama ini. Terima kasih IPB. Ya, sama-sama Mbak Astri dan teman-teman Tanihub. Oke, ini nggak terasa ternyata sekarang sudah jam 12.16 ya. Kita sudah banyak berdiskusi, tadi banyak sekali saya sampai mungkin tidak bisa menarik kesimpulan karena banyak ya yang pengetahuan yang kita dapat. Pada intinya kalau dikaitkan tadi ya PR dengan pengembangan e-commerce itu luar biasa, bukan hanya PR yang bisa kerja sendiri ya, tapi perlu berkolaborasi gitu ya, sehingga tadi impact-nya juga besar sekali gitu. Oke, sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu. Silakan teman-teman yang belum on cam bisa on cam dulu supaya kita bisa mengabadikan momen nih bersama teman-teman Tanihub. Terima kasih juga tadi Mas Bisma, Mas Deeng ya sudah sharing dengan kami dan juga teman-teman Tanihub semuanya yang mungkin tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ini lagi ya. Oke, kita foto dulu. Udah siap nih teman-teman panitia dan juga mahasiswa bisa on cam dulu, on cam. Silakan on cam teman-teman. Ya, silakan. Ini cukup banyak ya yang hadir. Juga ini ada ini yang fokus juga ya. Batch pertama dulu ya, Bu. Oke, silakan Adit. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Selanjutnya Adit. Oke, yang batch kedua sekarang. 1, 2, 3. Oke, yang batch ketiga sekarang. 1, 2, 3. Batch terakhir, batch tidak on cam, 1, 2, 3. Oke, sudah Bu. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi Mbak Astri dan teman-teman dari Tanihub, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih atas diskusinya hari ini. Banyak banget pengetahuan baru yang kita peroleh. Terima kasih banyak sudah mau berbagi dengan kami gitu, dengan banyak hal tadi. Luar biasa prestasi-prestasi Tanihub. Mudah-mudahan Tanihub semakin berkembang. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita juga bisa berkolaborasi dan juga bisa bersilaturahmi secara offline ya. Mudah-mudahan pandemi ini juga bisa segera berakhir supaya kita nanti bisa langsung tatap muka gitu ya. Oke, baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Astri, Mas Bisma, Mas Daeng, dan teman-teman Tanihub. Lalu saya juga mengucapkan terima kasih untuk para dosen yang sudah hadir hari ini. Ada Pak Hadianto, ada Bu Tati Sudewo, dan juga teman-teman Asprak ya yang sudah menyiapkan acara hari ini. Terima kasih banyak. Lalu juga untuk para mahasiswa yang sangat kami sayangi. Mudah-mudahan semangat, dan ini juga adalah pertemuan perkuliahan terakhir menjelang UAS. Jadi teman-teman ayo semangat belajarnya. Nanti setelah lulus ya, terus tadi kalau ada yang mau magang di Tanihub, nah itu jadi biar lebih semangat lagi ya. Oke. Baik, jika demikian saya tutup acara hari ini, kuliah tamu pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Tetap semangat dan tetap sehat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.